Saudara, tahun lalu setelah ayah saya, Dr. Randus Nahason Lim, jasadnya itu dikuburkan, hari itu pun di dalam tenda duka, saya berdiskusi dengan seorang dokter yang berinisial JL yang saat ini sedang mengajar di salah satu universitas di Australia ya. Ketika sampai pada sebuah pembahasan tentang politik, Dr. JL memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan saya, dan dia bilang begini, saya tidak percaya politik. Waktu dia mengatakan demikian, saya memang begitu terkejut ya. Seorang dokter tidak percaya politik. Ya bisa saja ini karena sebuah riset atau karena sebuah pengalaman yang mengecewakan Dr. JL atau apa ya. Saya lupa untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi pada waktu itu. Tapi saudara, perpolitikan saat ini umumnya itu dianggap sebagai sebuah ruang tipu-tipu ya. Jadi perpolitikan saat ini dianggap sebagai sebuah ruang tipu-tipu. Dan saya mau menggambarkan politik dalam ruang tipu-tipu itu seperti apa. Jadi ruang tipu-tipu itu ada pintunya, lalu pintunya itu ditulis semua punya hak masuk di dalam ruang tipu-tipu ini kecuali Tuhan. Itu jadi semua punya hak masuk dalam ruang tipu-tipu itu kecuali Tuhan. Artinya Tuhan dilarang masuk dalam ruang tipu-tipu itu. Sepertinya mereka mau pastikan bahwa kalaupun Tuhan paksa masuk ke dalam ruang tipu-tipu itu, maka Tuhan pun akan ditipu. Ini luar biasa ya, orang tipu-tipu ini sampai kalaupun Tuhan terlibat di dalam politik itu, maka Tuhan pun bisa ditipu oleh mereka. Seakan-akan Tuhan bisa dipermainkan oleh mereka yang berpolitik dalam sebuah perilaku yang seringkali mereka melakukan tipu-tipu itu kepada masyarakat. Saudara, anehnya lagi, mereka itu melarang Tuhan ya terlibat dalam politik supaya mereka bebas menipu, tetapi juga mereka memaksa Tuhan untuk memenangkan mereka di dalam kompetisi perpolitikan itu. Inilah kelakuan politisi yang mengaku bertuhan ya. Saudara, mudah-mudahan ada caleg ya yang berani berdoa kepada Tuhan dengan bunyinya begini. Tuhan, tolong saya agar saya berbicara dengan jujur kepada masyarakat bahwa saya sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini Tuhan hanya kepingin jadi DPR saja. Jadi dia hanya kepingin jadi DPR saja. Berani tidak berdoa dengan jujur seperti itu. Tetapi ada juga caleg yang berdoa di Tuhan, Tuhan, kalau saya lolos jadi DPR, saya akan sungguh-sungguh bekerja. Padahal ke kantor DPR saja malas gitu. Tuhan, kalau saya lolos DPR, gaji saya 50%. Saya akan bantu masyarakat kecil. Tetapi waktu lolos, dia pinjam duit. Hampir-hampir mau kembalikan duitnya, itu bertengkar sama orang bank. Saudara bayangkan saja, Tuhan saja mereka tipu, apalagi kita. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya di dalam dunia perpolitikan ya. Karena itu saudaraku, banyak orang yang sudah tidak percaya dengan politik praktis karena kecewa berat dengan saudaranya sendiri, omnya atau pamannya, tantanya sendiri, bahkan bapak mamanya sendiri. Makanya politik itu dianggap oleh mereka hanya sebuah ruang tipu-tipu
untuk orang itu menjadi kaya dan rakyat tetap menjadi miskin. Ini bahaya sekali kalau politik sudah dianggap seperti ini dan perilaku politik dipelihara seperti ini terus. Bahaya. Saya akan melanjutkan pembahasan berikut, nantikan part berikut. Terima kasih.